ente cium tuh mayit boleh. Ini bangkai, iya, tapi bangkai manusia hukumnya suci. Kata Allah, dari mana dalilnya bahwa manusia itu walaupun mati dihukumi suci? Kata Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Artinya demi sesungguhnya kami muliakan manusia. Apa itu maknanya? Manusia itu mulia. Maksudnya mulia, tidak dihukumi najis disebabkan mati. Walaupun udah mati masih dihukumi suci manusia. Walaupun kafir, walaupun kalau manusia matinya tetap suci, walaupun disebutnya bangkai ya bangkai, tapi manusia suci. Lalu kalau suci kenapa kudu dimandiin? Dimandiin itu karena penghormat, mau berjumpa dengan Allah. Maka kita tahu dari mana anjing itu najis. Anjing, dari mana kita tahu anjing najis? Yang dijilat oleh anjing kudu dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu, pakai tanah, salah satu. Setelah yang namanya dicuci itu kemungkinannya 3. Sesuatu kudu dicuci ada 3 kemungkinan. 1 kemungkinannya berhadas, kentut macamnya, atau habis bersetubuh. Kenapa habis bersetubuh kita wajib dicuci badan kita, yang dalam bahasa sebutan istilahnya mandi? Apa itu mandi? Ya mencuci badan. Kenapa ini badan kudu dicuci? Alasannya karena berhadas. Itu 1 kemungkinan dicuci karena berhadas. 2, dicuci itu alasannya karena mulia. Kenapa orang udah mati kudu dimandikan? Dimandikan tuh dicuci. Alasannya karena mulia. 3, karena najis. Itu alasan dicuci. Maka ketika ember dijilat anjing, timbul pertanyaan, apakah ember itu berhadas? Jawabannya, ember dijilat anjing, ember itu berhadas gak? Berhadas. Berhadas gak? Kentut gak ember itu? Biar gampang aja. Itu kalau mau berhadas enggak ngerti semua. Ember itu berhadas gak? Enggak. Ember itu mulia gak? Ember enggak mulia. Lalu kenapa dicuci? Karena ada najis habis dijilat anjing. Maka dari sana kita tahu anjing itu najis. Karena benda kudu dicuci ada 3 kemungkinan. Bisa aja berhadas, bisa aja mulia, bisa aja najis. Bila Nabi nyuruh ember itu dicuci sampai 7 kali, menunjukkan bukan sekadar najis, tapi najisnya berat. Nanti di depan namanya najis mughallazah. Nah, manusia mati
kudu dicuci atau disebut dimandikan. Kenapa tuh manusia kudu dimandikan? Alasannya karena mulia. Tapi bangkai manusia ini hukumnya suci. Kata kitab kita, al hayawanatu kulluha tanjusu bi maudiha illal adamiyah. Semua makhluk hidup, hewan, binatang, bila mati menjadi najis kecuali manusia. Hidupnya suci, matinya juga suci. Biar kata orang kafir, ya orang kafir boleh dimandikan, boleh. Ada tetangga kita kafir, kita jadi amil, suruh mandi, ini gimana? Mandiin aja, lumayan dapat duit juga. Dapat duit enggak? Dapat ya, mandiin apa? Mandi boleh, sholatin apa? Intinya manusia itu dengan mati tetap hukumnya suci. 2, wassamaka, ikan. Ikan itu dengan mati hukumnya suci, halal. Kalau ngelihat jidatnya teman-teman yang ngaji, kayaknya makannya bangkai ikan. Benar nggak? Makannya apa? Bangkai ikan. Boleh nggak? Kenapa? Suci ikan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita umat Islam 2 bangkai. Salah satunya as-samaka, bangkai ikan. Ikan itu biar kata bangkai masih suci. Makan ikan enggak apa-apa. Tainya bagaimana? Ya kalau tai mau tetap najis. Biar kata tai ikan. Tai yang kagak najis itu tai lalat. Gak apa? Iya. Tahu tai lalat kan? Yang suka diri-dirian ya. Begitu. Sebutannya doang, siapa itu yang nyebut pertama dikata tai itu? Jadi tai ikan dia najis. Jadi ikan itu tainya dibuang, kecuali ikan kecil kayak teri gitu. Kalau tainya dibuang, dagingnya ke bawah, habis. Nggak apa-apa makan tainya, boleh. Ikan kecil. Kalau yang gede mah jangan. Makanya orang Betawi itu tempo dulu hidupnya berkah sampai matinya bisa ninggalin warisan. Makannya sayur asem sama gabus kering. Tuh gabus tuh dibuang nggak tainya? Buang. Kayak begitu. Rapi beragama orang dulu. Gitu sayur asem aji masak. Begitu pondok area. Begitu. Kan begitu. Ikan apa? Ikan apa aja boleh. Belut ya karena belut itu jenis ikan, tapi gambarnya kayak ular bentuknya. Enggak apa, itu hanya bentuk doang, tapi jenisnya ikan. Begitu. Yang hidup di air doang halal. Waktu Nabi ditanya tentang air laut oleh sahabat, Nabi jawab, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitan." Air laut itu airnya suci, mensucikan, buat wudu boleh, bangkainya juga halal. Enggak apa?
makan bangkai ikan boleh, walaupun bangkai halal ikan begitu, enggak apa-apa. Walaupun udah mati, hidupnya suci, bangkainya juga suci. 2, 3, wal jarod. 3, balang kayu. Biasanya di rawa-rawa. Dulu banyak bulu jami di belakang. Begitu, masih sawah-sawah. Kan dulunya belakang itu sawah ya. Begitu. Mana nih orang sini atau pendatang semua ini? Ada orang sini, rawa tuh. Rawa sawah belakang. Begitu, disebut Ulu Jami, pertemuan sungai. Ulu Jami itu pertemuan sungai. Pertemuan. Dulu dari Haji Gani ada kali. Haji Gani itu sampingnya kali nembusnya situ, maka disebut Ulu Jami, pertemuan sungai. Airnya nggak ada, begitu hilang, makanya banjir sebelah Haji Gani. Banjir, iya emang dulu, maka disebut rawa papan, rawa dulunya sampai darun aja, begitu hilang, tinggal dikit, begitu kalinya, begitu. Kalau yang dari Pondok Pinang baru sodetan kali Grogol, Pondok Indah. Kalau enggak disodet dibuang ke Pesanggerahan, banjir DPR MPR. Begitu, itu kali Grogol dibelokin dan indah. Begitu, kali lagi ketemu kali. Begitu, gede. Kali kapal-kapal bisa masuk dari laut sampai dalam sini. Kalinya 20 meter, kalinya berapa? 20. Bantarannya 7 meter, berapa itu jadi? 34 meter. Bantaran itu tanah kosong, begitu. Buat limpahan air kalau banyak, baru tanggul, begitu. Makin kecil kali Grogol dari Permatejo tinggal semeter, tadinya kayak gitu masuk. Makanya makam wali-wali banyak pinggir kali sampai Pondok Pinang. Tadinya perahu gede-gede karena transportasinya air yang dulu. Begitu sejarahnya, makam-makam tua-tua. Masjid Muflihun, masjid paling tuanya Masjid Muflihun. Iya, itu Ampe Gintung. Apalagi orangnya Ampe Gintung, tahu Gintung? Sandra Tekton. Gitu. Sholat Jumatnya di Al-Muflih. Gitu. Iya, kuat ujung itu ke situ. Nggak ada masjid kecuali tahun 76 lah ini jadi Jakarta. Tadinya mau Tangerang, begitu yang tua-tua. Tadinya Tangerang, Jawa Barat, begitu. Data tanahnya di Jawa Barat, Bandung semua ini, begitu. Bandung, begitu sejarahnya. Balang, itu juga balang ini, adanya di rawa-rawa, begitu. Boleh makan balang, enggak apa-apa, halal, walaupun udah mati, makan balang. Keempat, wal makulal matbuha, hewan yang dimakan dagingnya, yang disembelih secara syar'i, itu walaupun mati halal.
hewan yang disembelih secara syar'i. Bagaimana penyembelihan secara syar'i? Catatannya dua. Penyembelihan secara syar'i, hulkum dan mari kudu putus. Dua-dua syaratnya. Supaya penyembelihan ini jatuhnya penyembelihan syar'i, binatang itu kudu putus hulkum dan mari, urat napas, urat makanan, kudu putus disembelih. Adapun urat kecil yang di samping namanya wadajir. Ini mau biar gurih doang, biar gurih, biar enggak apa binatang. Kan ada daging kambing rasanya enggak enak, ada wangur gitu. Nah ini nih ada urat pinggir-pinggir di kecil namanya wadajir. Yang urat besar ada urat napas, ada urat makanan. Ini kudu putus. Itu namanya penyembelihan secara syar'i. Kalau dicutik doang, cutik aja dikit, langsung aja ceburin air panas, mati nggak? Mati nggak kira-kira? Lah mati, kagak dicutik kalau cebur air panas mau mati. Begitu. Itu namanya bukan penyembelihan syar'i. Kudu dipotong. Bagaimana kalau motongnya buntung? Saking tajamnya pisaunya, buntung, enggak apa-apa. Walaupun buntung, kagak buntung aja asal hukum dan mari putus halal, apalagi buntung muah-muahnya, enggak apa-apa. Cuman kalau sengaja kurang bagus, kejemaman apa binatang, begitu. Ini namanya menyembelih. Diatur sama Islam, ada adab-adabnya. Kalau nyembelih binatang kambing, diikat 3 kakinya, kaki kiri belakang, kaki kiri depan, kanan depan diikat, kaki kanan belakang dilepas. Begitu. Kakinya 1 dilepas, 3 diikat, dipegang, 1 dilepas, kanan belakang dilepas. Begitu motong tuh. Begitu yang diajari. Karena yang motong kagak ngaji, ngerti motong dong, ikat aja 4-4-nya kejut sama binatang, nggak pakai adab, nggak ngaji motong. Belajar. Ada namanya juleha, juru sembelih halal, kudu benar cara motong. Ya, goloknya kudu tajam, ada yang tajam. Goloknya jangan diunusin, tahu jangan diunusin, jangan digini-gini. Kambing juga stres, diumpetin dulu golok. Udah deket baru deketin leher, enggak lihat dia potong. Binatang juga seneng digituin. Begitu. Nabi nyuruh wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syufrata wal yurih dzabihata. Bila Anda menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya, pakai adab, tajemin pisaunya, senengin binatang. Islam ampe nyembelih masih pakai adab. Hebat nih. Kalau mau motong kambing,
tempat, motong di samping, enggak ada. Akhirnya binatangnya berontak. Jangan dengar kayak sunatan massal. Sunatan massal jangan dikumpulin 100 orang kumpulin di samping sunat. Waduh, kabur. Ya yang ini 99 kabur karena nggak pakai ada. Yang jauh, yang ini anak yang ada nih suruh nonton film Ipin Upin ke. Dia nonton apa ke teletabis ke, dia ketawa-ketawa. Yang dipotong agak jauh, habis dipotong pindahin. Jadi yang ini nih tenang aja, kata-kata panggil aku, nangis gak kedengeran, biar 1000 juga enak. Tapi kalau cuma di samping di masjid potong di situ, wah udah yang ini udah lama, nggak bakal berhasil hitanan masalahnya pada kabur. Begitu juga binatang, ada ikat 3 kaki, 1 dilepas buat berontak, ini mompak darah biar enggak kolesterol, enggak darah tinggi, udah diatur sama agama. Salah manusia enggak ngaji, main potong-potong aja kan ada. Bagaimana cara motong binatang? Diatur hukum dan mari kudu putus hukum dan mari. Begitu. Bagaimana kalau diambil pada waktu masih hidup, anggota tubuhnya jadi bangkai dan najis? Ada orang punya sapi, anaknya nangis pengen makan sop buntut. Sop apa? Sop buntut. Ama bapaknya potong aja tuh buntutnya doang. Just ini yang dipotong di bangkai najis, nggak bisa buntutnya doang, kudu dipotong sapinya, baru buntutnya harus begitu. Jangan masih hidup begitu, jangan masih hidup. Telur, bagaimana telur? Daripada bangkai ayam mati ada telurnya. Ini hukum telurnya bagaimana? Hukum telurnya kalau keras halal, kalau keras. Kalau empuk, telur muda, bangkai, hukumnya najis, bangkai. Tapi kalau ayam dipotong ada telurnya, mau ini mau itu tetap halal karena dipotong. Yang penting catatannya sembelihannya syar'i, sembelihan syar'i. Bagaimana kalau tempat anak plasenta, ari-ari, tahu ari-ari? Begitu hukumnya apa ini? Ya hukumnya ari-ari suci, dikubur kuburan ari-ari. Begitu orang bayi lahir ada ari-arinya, kuburan dikubur. Suci orang manusia, organ tubuh, tinggal ditanam. Begitu ditanam, dikasih pulpen nggak sama kertas, nggak usah. Gitu. Itu mau dikasih pulpen sama kertas biar bisa nulis, kagak, nggak ada ajaran begitu nggak ada. Itu ajarannya tanam aja, ditanam, jangan digantung, ditanam. Dikasih lampu enggak usah dikasih, biar anget.
Bukan. Dikasih lampu tuh orang dulu enggak ada handphone dengan diciriin dikasih lampu di sampingnya tuh tetangganya tahu kalau ini habis lahiran, jadi bisa nengok begitu, bukan biar hangat itu. Gitu, enggak ada hubungannya biar hangat enggak ada. Itu saudara kembar sampean, sudah kembar bagaimana? Itu orang tubuh kubur aja. Kasih pulpen biar bisa nulis, kagak. Yang dikasih pulpen mutu yang ngaji, kasih pulpen biar nulis, jangan itunya. Begitu. Itu mau kasih pulpen, lo nih bisa nulis kalau kecilnya harinya lo kasih pulpen sama kertas. Begitu kagak, itu mau gara-gara sekolah bisa nulis, enggak gara-gara itu enggak diajarin, enggak diajarin, ya biarin aja. Begitu enggak apa-apa, ada doang. Begitu dikasih lampu, kasihnya ada. Karena sekarang ada minyak, dikasihnya listrik. Begitu, biar terang hatinya, katanya begitu. Kalau biar terang jangan 5 watt, 200 watt. Ya begitu. Ya kita nurut aja daripada tengkarang nyanyi-nyanyi, ya kan. Udah kata nyanyi dari zaman Kibenen juga begini kok. Ya udah ngikut aja. Daripada ribut kan begitu. Enggak apa-apa. Tapi Masyimah ini suci. Karena Orhan tuh manusia potongannya ini kudu dikubur. Ada orang kena penyakit gula, kakinya kudu diamputasi. Diamputasi kalau memang sudah kudu begitu demi selamat. Udah terus ya kubur aja, bungkus. Ya mau kantong kresek, mau dibungkus pakai kain kafan terserah. Teknis yang penting dikafani, dibungkus kubur aja tuh kaki depan rumah, boleh, nggak mesti tanah kusir. Di rumah sendiri tuh kaki kubur. Ditahlilin nggak usah. Masa ditahlil orang nggak hidup begitu, stres gitu. Ya kagak, udah kubur aja. Begitu udah seminggu mati orangnya, mana dikuburnya di Jawa, kakinya di Jambi, perlu diganti ulang nggak usah, nggak diajarin, udah yang udah dikubur kakinya nggak usah disatuin, ntar Allah yang nyatuin. Begitu, nggak perlu. Kalau suruh disatuin repot. Agama mana kuku kita dipotongin. Kalau mati suruh disatuin, mana kemana-mana itu. Ngontrak pindah-pindah, perlu dicari-cari. Kagak begitu agama. Begitu. Agama gak jadi susah. Rambut dipotong, mana cukurnya ada di Pasundan, Asgar, Asli Garut, Pangkasan Barbershop. Nah itu kudu diambilin mana kalau mati. Ya Allah, repot. Udah dibuang kemana-mana dari kecil. Udah, nanti itu urusan Allah nyatuin. Begitu, udah jangan ada. Itu kayak begitu. Jadi bagaimana binatang yang tidak dimakan dagingnya, telurnya halal atau tidak? Telur ular kobra, kalau tidak madorot halal. Kalau kata dokter ini bahaya buat kesehatan, haram. Telur itu asli telur hukumnya halal secara umum. Begitu. Walaupun binatang itu dagingnya tidak dimakan. Begitu ular. Kalau kata dokter ini nggak berbahaya, umpama boleh. Kalau kata dokter ini berbahaya, begitu. Maka haram, begitu. Bagaimana kalau telur cicak? Itu si permen halal itu, begitu. Tahu nggak telur cicak?
Itu nama doang, permen yang kayak begitu. Ini hukum-hukum begitu daripada binatang, begitu binatang. Jadi telur apa saja suci, tapi kalau dari bangkai, kalau yang keras itu suci, kalau yang masih lembek najis. Begitu. Ingat nih penyembelihan, jangan asal nyembelih. Kalau nyembelihnya terserah saudara, enggak baca bismillah ya enggak apa-apa. Orang Islam itu mau pakai baca bismillah mau kagak, sembelihannya halal. Baca bismillah adab saja muslim, sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih senang, ngadep kiblat itu ada yang paling pokok. Disembelih secara syar'i, hulkum dan mali kudu kudus. Bagaimana kalau ayam kelindes mobil atau motor? Nah, bagaimana ini yang kelindes nih? Begitu, kelindes tahu kan? Tabrak. Begitu. Ini bagaimana? Maka ayam yang tabrak motor potong aja sama kita, dipotong. Potong. Setelah kita potong, dilihat. Setelah dipotong nih hukum dan maritnya, banting-banting enggak? Kalau dia pakai banting-banting kenceng, halal, masih boleh dimakan. Tapi kalau dipotong, habis dipotong enggak pakai banting-banting, les aja, mati. Ini haram dimakannya, haram. Sebab andai enggak dipotong pun bakalan mati. Namanya harokat madbuhah, bukan hayat mustaqillah. Tapi kalau ayam yang ketabrak motor nih, habis kita potong banting, padanya lompat-lompat gitu. Ini berarti ada hayat mustaqillah, masih hidup rohnya, sehingga halal dagingnya. Tapi kalau pas dipotong gerakannya enggak kenceng, namanya harokat madbuhah, gerakan bentar lagi mau mati walaupun tidak dipotong. Ini mah haram. Pokoknya ada ayam tabrak motor, potong aja, nanti dilihat halal haramnya. Kalau udah dipotong enggak gerak-gerak, habis dipotong plus saja mati, dah haram. Tapi dapat ganjaran memuliakan binatang. Begitu. Tapi kalau kemudian dipotong banting-banting, tahu kan banting-banting, lompat-lompat, nah itu pastikan nyawanya masih ada. Jadi sehingga waktu kita potong itu dihukumi oleh agama masih hidup. Begitu. Halal dimakan. Itu kayak begitu. Jadi ada 4 macam bangkai yang halal. Artinya yang suci. Bangkai manusia itu suci, begitu. Bangkai binatang suci dan halal, yaitu ikan 2, 3 bala, 4 binatang yang halal dimakan dagingnya, yang disembelih secara syar'i. Binatang ini macam-macam. Kalau binatang ini punya taring, haram dimakan dagingnya. Turumus, singa macam. Tupai bagaimana? Kalau tupai, tahu tupai? Bajing. Begitu, sinjak asal. Tupai itu enggak punya taring, punyanya gigi, bukan taring.
cuman dia telaten bisa ngebolongin kelapa. Jadi tupai itu halal. Kalau kita suka silakan makan. Kata teman-teman, kayak daging ayam lebih gurih dari ayam. Begitu. Kalau suka boleh, karena itu halal tupai. Begitu. Enggak ada tarifnya. Begitu juga ada cakarnya, seperti alap-alap. Begitu. Itu haram. Yang ada begitu. Jangan begitu. Ayam halal begitu. Jadi ini rumus daripada binatang. Kuda halal. Kalau doyan makan kuda. Manjangan halal, silakan. Gitu, makan itu halal untuk dimakan, dikonsumsi oleh kita. Boleh begitu. Tapi saya enggak sukanya kita itu tidak menyebabkan barang itu jadi haram. Kan ada orang enggak suka makan daging sapi, ada orang enggak suka makan daging kambing. Ya enggak jadi haram, enggak suka ini. Tapi agama binatang itu ada yang halal dikonsumsi, ada yang haram dikonsumsi. Yang halal dikonsumsi bila disembelih maka tidak otomatis halal. Bila disembelih ada pertanyaan lanjutan, menurut syariat atau suka-suka dia dicutik doang. Oh dicutik doang, enggak halal. Bagaimana kalau disembelihnya pakai mesin? Kalau pakai mesin, jus yang enggak apa-apa, asal penyembelihannya syar'i. Kan mesin ada yang gerakin orang, walaupun mesin juga ada orangnya. Nggak bisa kalau nggak ada orangnya, nggak bisa. Mesti harus ada yang ngejalanin, tetap orang. Biar kata ini yang kerja robot, tetap ada orangnya. Nggak bisa, ruhnya itu di orang, ruhnya itu begitu. Nggak apa-apa begitu, walaupun pakai mesin umpamanya begitu. Kalau ditanyain tentang hukum yang penting, hukum dan mati kudu putus, begitu, kudu putus. Ini rumus binatang. Gitu. Ada dua urat di sini. Ada urat nafas, ada urat makanan. Bila putus, ini keluar ruhnya cepat, darah cepat keluar, begitu. Dan yang menjadi penyakit itu bila darahnya membeku di dalam, begitu. Makanya orang suka sebut gurihan ayam kampung dibanding ayam negeri. Enggak juga, sama aja, berbicara motong doang. Begitu ayam negeri juga kalau cara motongnya kayak kampung, gurih juga. Begitu habis dipotong dibiarin dulu biar darahnya keluar. Makin darah tuh makin banyak keluar, daging tuh makin gurih. Makin nyampur darahnya di situ, apalagi habis itu ditaruh di freezer, nah ini membeku, inilah yang disebut kolesterol. Begitu. Kenapa makan daging kurban itu jadi sehat? Orang dagingnya segar, begitu, darahnya rapi, enggak pakai disimpan berbulan-bulan. Makanya enak. Apa aja kalau yang disimpan jadi penyakit. Makan juga sama. Coba ente makan mau bintang 5 mau diehit, sayang enggak, habis makan mahal misalnya. Lu buat tahan aja dah. Ini juga jadi apa? Dia penyakit.
apa aja kalau yang disimpan-simpan ini jadi penyakit begitu. Maka ngapa orang kampung itu seger semuanya, nggak ada yang diolah-olah, alami. Apa aja yang alami itu jadi segar, apa aja begitu. Saya sering nerangin berbicara kesehatan, ini rumus hidup sebetulnya. Jadi rumus hidup dikeluar dari materi kita. Apa? Kalau mau jujur, bapaknya kesehatan itu kunyuk. Jadi bapaknya kesehatan itu adalah apa? Kunyuk itu ya? Monyet. Monyet itu ada nggak yang kena stroke? Hah? Kena gula ada nggak? Nggak ada. Kanker payudara? Karena penyakit jantung? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena yang dimakan alami, enggak olahan. Alami, benar? Alami. Kalau kita pengen sehat, makanan nggak usah pakai macam-macam. Alami aja kayak orang dulu. Orang dulu nggak ada gula, nggak ada hipertensi, kagak. Stroke kagak ada orang dulu. Cuci darah kagak ada. Orang dulu anak banyak, obesitasnya 33. Orang dulu sehat, kenapa? Makanannya alami. Daun meninjau metik di kebunnya. Kalau nggak daun singkong, jantung pisang, benar nggak? Begitu. Ambil ikan di empang, segar semuanya yang dia makan. Nggak ada yang di es, berhari-hari disimpan di freezer, di frozen, disebutnya ayam. Yang kalau diangkat akhirnya uleran, kan ketutup, begitu kan? Enggak, orang dulu. Kita kan demen kayak begitu. Jadi itu jadi penyakit. Itu begitu. Jadi kembali, kalau darah yang halal dua, hati amal limpa. Kata Nabi, uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Mana itu dua bangkai? Ikan dan balang. Dua darah, hati dan limpa. Hati itu asalnya dari darah, hati kambing, hati sapi. Cuman bekunya bukan olahan kita, alami. Maka walaupun hati itu asalnya dari darah, tapi bekunya yang bekuin Allah halal. Limpa begitu, darah gitu. Tapi kalau yang bekuinnya kita, apa tuh namanya? Marus. Nggak boleh, haram. Jadi penyakit yang nggak bekuin gitu, nggak boleh. Gurih tapi mau gurih mau tidak, haram. Tapi kalau yang membekukan Allah disebut alam halal. Itu begitu. Agama di dalam hukum binatang kita udah ngerti, hukum telur udah begitu, semuanya itu kita udah ngerti. Telur walaupun dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, hukumnya suci dan halal dengan catatan tidak berbahaya. Bulu bagaimana? Kalau bulu walaupun masih hidup dicabut bulunya enggak apa-apa. Bulu itu suci seperti bulu ayam masih hidup. Ente punya kuping gatel, pakai kuping enggak apa-apa. Enggak nunggu mati. Itu begitu. Ini yang kayak gitu. Itulah yang jadi kemoceng dalam macam. Inilah kurang lebih hukum tentang binatang. Jadi kembali, kalau benda padat semuanya suci, benda padat.
begitu. Benda cair yang bakal haram begitu. Tapi kalau benda padat, kalau yang bernyawa, inilah materi kita. Masih hidupnya binatang apa aja suci, kecuali yang masih hidupnya najis, anjing, babi dan turunannya. Begitu. Masih hidupnya itu menajis, tapi dengan mati dihukumi najis. Ini al hayawanatu kulluha tajusu bimautiha. Semua binatang dihukumi najis disebabkan mati, kecuali satu manusia, dua ikan bangkai halal, tiga bangkai bala, empat binatang yang halal dagingnya dimakan dengan catatan disembelih, dan catatannya disembelihnya secara syar'i. Begitu, itu halal. Wis segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan. Baik Bapak. Kalau daging kucing bagaimana? Baik. Daging kucing. Tai kucing. Daging kucing. Kucing ini binatangnya suci, tapi kalau kemudian disembelih haram, enggak boleh, haram. Cuman binatangnya suci, dengan mati tentu jadi bangkai, najis, tapi enggak boleh, enggak halal dikonsumsi. Kucing enggak boleh dimakan, haram, enggak boleh. Pola. Baik. Di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah ya, ada disebutkan salah satu yang haram itu jika sesembelihan tidak diperuntukkan untuk Allah, apakah masuk kategori Bismillah atau apa gitu ya? Bukan itu yang dimaksud dengan itu tuh, karena untuk berhala. Tapi kalau Muslim mau dia baca bismillah atau tidak, enggak menjadi rukun di dalam penyembelihan. Hatta Muslim perempuan motong boleh-boleh aja kalau dia berani, potong ayam enggak apa-apa. Baca bismillah ini hukumnya sunnah. Dalam Al-Quran itu wa ma lam yudkarismullahi ta'ala alaih, binatang yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Maksudnya binatang yang disembelihnya bukan untuk Allah tapi untuk sesajen. Itu maksudnya begitu. Bukan maknanya yang tidak dibacakan bismillah, bukan itu maksudnya dalam kajian tafsir. Kalau itu suka buat sajian kan, kalau ayam buat sajian. Kalau kita makan soalnya gimana? Iya nggak apa-apa, malah bagus kalau ada orang naruh sesajen. Kalau bisa jangan telur dong sama duitnya. Jam Soekarno Hatta bilang aja ditaruh di mana. Begitu, sesajen nggak apa-apa, makan aja nggak apa-apa. Begitu, boleh begitu, yang kayak begitu, gitu makan aja. Kalau digoreng nggak jadi bahaya kalah. Begitu, boleh dimakan. Itu mau orang-orang dulu yang kayak begitu. Kalau gitu sih Pak, kalau ngomong sapi, kalau salah satu kambingnya dilepas kan dia gerak-geraknya. Oh, jadi sebetulnya kalau kita mengerti sapi itu diikat 3 kakinya, 1 dilepas masih bisa. Kalau dia ini ilmu teknis, kalau enggak memungkinkan, kalau sapi ikat 4-4. Kalau tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Sebetulnya kalau dia mati nggak bakaran, yang menjadikan ngamuk segala macam karena nggak pakai adab, motongnya di sampingnya. Jadi dia aja udah lihat darah segala macam, darah nih nggak boleh lihat. Kalau habis dipotong, binatang yang dipotongnya ditutupi koran atau terpal. Jadi ini yang mau dipotong ini kagak lihat temennya. Dia lihat temennya, kita juga mikir juga, jangan kan sapi ngumpul aja diri kita. Waduh, gua sasaran media, itu aja udah stres di dia. Itu nggak ada, tutupin.
Begitu. Ini ada aturan panjang. Biasanya kalau ngaji kurban akan diterangin adab-adab penyembelih. Karena ini lagi ngaji aja jadi saya terangin. Karena bahasa kitabnya disembelihnya secara syar'i, jadi saya terangin adab-adab. Begitu. Kurang lebih dari itu. Iya. Allah. Sudah. Ya udah kalau sudah kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu. Moga Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu yang manfaat.